Tentu kita semua tahu nama-nama besar, tim-tim raksasa yang dijagokan. Tapi, seringkali nasib sebuah turnamen itu justru ditentukan oleh satu mesin rahasia. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah di balik mesin yang satu ini. Dengar baik-baik, ini bukan sembarang orang yang ngomong loh. Ini Toni Kroos, seorang maestro lini tengah. Jadi kalau dia sampai bilang ada pemain yang menggendong tim sekelas Real Madrid, itu bukan pujian biasa, itu sebuah deklarasi. Jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya Federico Valverde ini? Setiap pahlawan itu butuh panggung kan? Nah, panggung untuk Valverde adalah grup H, Piala Dunia. Dan ini bukan grup yang main-main, ini tuh kayak arena gladiator, di mana setiap tim punya mimpi besar, tapi cuma segelintir yang bekal selamat. Coba kita lihat petanya ya. Di satu sisi ada raksasa, Spanyol. Di sisi lain penantang kelas berat, Uruguay. Jangan lupakan juga Arab Saudi, kuda hitam yang kita tahu banget bisa bikin kejutan. Dan yang bikin seru nih, ada pendatang baru, Tanjung Verde, yang siap ngacak-ngacak segalanya. Wah, ini bakal ketat banget. Nah, di tengah semua perhitungan taktik dan adu kuat antar tim, nasib grup ini bisa jadi cuma bergantung pada satu orang. Federico Valverde. Dia bukan cuma pemain biasa buat Uruguay, dia itu penentu nasib mereka. Kuncinya ada di dia. Oke, tapi untuk benar-benar paham sama mesin ini, kita harus mundur sedikit ke awal mulanya. Dan percayalah awal kisahnya itu ironis banget. Siap-siap kaget ya. Coba deh lihat perbandingan ini. Di kiri itu Valverde yang sekarang, mesin yang gak ada capeknya. Terus di kanan, anak muda yang dicap ogah lari. Sulit dipercayakan. Dulu di Akademi Peñarol, pelatihnya tuh lihat talenta dia luar biasa. Tapi masalahnya satu, dia dianggap malas. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia maunya jadi nomor 10 klasik. Tahu kan tipe seniman yang tugasnya bikin sihir pakai bola, bukan ngejar-ngejar lawan sampai keringetan. Dia pengen jadi kayak Riquelme, bukan Gattuso. Wah, visinya beda banget sama takdirnya sekarang. Terus gimana ceritanya anak yang tadinya males ini bisa berubah jadi mesin tempur? Jawabannya cuma satu, Madrid, Real Madrid. Di sanalah dia ditempa. Dan lahirlah seorang superstar yang, wah, tak ternilai harganya. Coba lihat angkanya, 268.000 pound sterling lebih setiap minggu. Gila, ini bukan cuma soal gaji loh. Ini adalah pesan dari Real Madrid yang bilang, kamu itu salah satu pemain paling penting buat kami di dunia. Titik. Tapi nilainya itu jauh lebih dari sekedar uang. Lihat aja evolusinya di lapangan. Dulu mungkin dia lebih kayak pekerja keras. Tapi lihat di musim 2022-2023, 7 gol. Terus sekarang, lihat jumlah asisnya. Dia bukan cuma lari doang, dia sekarang bisa menciptakan peluang dan menyelesaikannya. Ancaman total. Nah, ini nih yang bikin dia jadi mimpi buruk buat lawan, tapi jadi impian buat pelatih. Butuh gelandang tengah? Bisa. Gelandang kanan? Siap. Gelandang bertahan? Oke. Jadi sayap kanan? Gas. Bahkan kalau kepepet, jadi bek kanan pun dia jabanin. Fleksibilitasnya ini senjata super rahasia. Kalau Anda masih belum yakin, coba dengar kata-kata dari sang jenius taktik, Pep Guardiola. Ketika seorang manajer yang super detail soal posisi pemain sampai bilang, saya nggak tahu dia bisa main di berapa banyak posisi. Itu pujian paling tinggi yang bisa didapat seorang pemain. Oke, semua perubahan luar biasa ini, semua pujian dari legenda, pada akhirnya akan diuji di satu panggung. Panggung terbesar, Piala Dunia. Pertanyaannya, bisakah superstar level klub ini jadi pahlawan untuk negaranya? Dan tantangannya itu jelas banget. Lihat deh bursa taruhan ini, nggak bohong kan? Spanyol itu Goliatnya, dan Uruguay jadi Davidnya. Hampir semua orang meremehkan mereka. Nah, dalam pertarungan kayak gini yang kita butuhkan adalah seorang pejuang. Coba catat tanggal ini, 26 Juni. Ini bukan cuma pertandingan grup biasa. Ini bisa dibilang final untuk grup H. Di momen inilah Valverde harus membuktikan kalau dia bukan sekedar mesin, tapi seorang pemimpin yang bisa membawa timnya menaklukkan raksasa. Jadi, apa sih sebenarnya arti seorang Fede Valverde buat Uruguay? Jawabannya simple. Dia bukan cuma salah satu dari 11 pemain. Dia itu segalanya buat tim. Dia itu jantungnya tim. Mesin lini tengah yang nggak ada matinya. Dia yang memulai serangan balik cepat yang mematikan. Kalau pertandingan lagi buntu, dia yang sering kali muncul dengan momen penentu. Dan kalau ada penalti di momen krusial, siapa yang maju? Dia. Beban satu negara benar-benar ada di pundaknya. Jadi kita kembali lagi ke ironi di awal tadi.
Kisah seorang anak yang dulu dicap malas. Sekarang anak itu sudah jadi mesin tempur dan nasib negaranya ada di kakinya. Pertanyaan besarnya, akankah pemain yang dulu dianggap malas ini justru jadi orang yang menggendong negaranya menuju kejayaan? Jawabannya akan kita saksikan bersama di panggung Piala Dunia